Halo, nama saya adalah Ferdian Budi Baswaro. Tim saya adalah 004. Halo, perkenalkan nama saya Lu Aprilia Zahrani, NIM akhir 018. Halo, saya Nasi Fansya Aura Pranasari, NIM 0025. Halo, nama aku Trita Nadia Sabdela dengan NIM 028. Halo, nama aku Fani Puspadewi dengan NIM akhir 030. Halo, nama saya Nesa Diva dengan NIM 036. Halo, nama saya Zawa Nadia dengan NIM akhir 043. Halo, nama saya Desinta Puspitasari dengan NIM akhir 044. Halo, nama aku Putri Desa Puspitasari dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2C akan mempraktikkan praktikum penyehatan tanah tentang pengenalan tanah dan komponen penyusunnya. Simak videonya sampai akhir ya. Sifat fisik tanah seperti tekstur dan porositas sangat penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk menyerap air, menyediakan nutrisi, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Uji tekstur dan porositas tanah memberikan informasi penting untuk pengolahan lahan yang efektif. Uji tekstur tanah kuantitatif dilakukan untuk mengetahui persentase pasir, debu, dan liat menggunakan metode seperti pipet atau hidrometer. Uji ini memanfaatkan hukum Stokes untuk menentukan kecepatan pengadapan partikel tanah yang kemudian diklasifikasi dalam diagram segitiga tekstur. Hasilnya membantu memahami kemampuan tanah menyimpan air dan mendukung tanaman. Uji porositas tanah mengukur jumlah ruang pori dalam tanah yang mempengaruhi drainase dan aerasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan mengukur perubahan berat tanah dan setelah dicelupkan air dan dikeringkan, yang memberikan informasi tentang proporsi ruang pori di dalam tanah. Uji tekstur tanah kualitatif yaitu menggunakan metode sederhana seperti uji sentuhan, di mana tekstur tanah dinilai berdasarkan rasa kasar atau licin saat digenggam. Meskipun tidak presisi uji kuantitatif, metode ini efektif untuk pengamatan cepat di lapangan. Ketiga, uji ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi fisik tanah yang penting untuk pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Manfaat dari pengamatan ini yaitu ada 3. Yang pertama, uji tekstur kuantitatif, yaitu mempermudah perencanaan pengelolaan tanah dan pemilihan tanaman yang sesuai. Yang kedua, uji porositas, meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan nutrisi dalam tanah. Dan yang terakhir, uji tekstur kualitatif, memberikan hasil cepat untuk tindakan langsung di lapangan tanpa alat laboratorium. Tujuan pengamatan 1. Yaitu ada uji tekstur kuantitatif, yaitu menentukan komposisi pasir, debu, dan liat untuk klasifikasi tekstur tanah. Yang kedua ada uji porositas, yaitu mengukur ruang pori tanah guna menilai kemampuan penyimpan air dan udara. Yang ketiga uji tekstur kualitatif, yaitu menilai tekstur tanah secara cepat dengan metode sentuhan untuk analisis awal di lapangan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada nampan, saringan, plastik, botol bekas, sekop, dan tanah yang sudah diayak. Penjelasannya ada di video berikut ini ya. Uji tekstur tanah menggunakan prinsip kuantitatif. Langkah pertama, ambil tanah sesuai dengan titik pengambilan sampel tanah. Langkah kedua, ayak tanah hingga teksturnya halus dan terpisah dari kotoran-kotorannya. Langkah ketiga, masukkan tanah yang sudah diayak ke dalam botol. Langkah keempat, masukkan air ke dalam botol dengan perbandingan 1 untuk tanah dan 2 untuk air.
Langkah kelima, campur tanah dan air dengan cara dikocok atau dihomogenkan hingga tercampur rata. Langkah keenam, diamkan selama 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Amati dan catat hasil endapan dari tekstur tanah pasir, debu, dan lempung. Setelah 1 menit, tandai untuk endapan berpasir. Setelah 1 jam, tandai untuk endapan debu. Setelah 24 jam, tandai untuk endapan lempung. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil dari botol 1, yaitu lapisan pasir setinggi 45 mm, lapisan debu setinggi 13 mm, dan lapisan lempung setinggi 0 mm, sehingga dapat ditotal sejumlah 58 mm. Setelah mengetahui tinggi setiap lapisan, maka dapat dimasukkan ke perhitungan fraksi persentase. Untuk menghitung fraksi persentase lapisan pasir, dapat dimasukkan tinggi lapisan pasir dibagi tinggi setiap lapisan dikali 100%. Dapat diketahui bahwa tinggi lapisan pasir yaitu 45 mm dibagi tinggi setiap lapisan yaitu 58 mm dikali 100% sama dengan 77,6%. Dan untuk mengetahui fraksi persentase lapisan debu, dapat dimasukkan tinggi lapisan debu dibagi tinggi setiap lapisan dikali 100%. Diketahui bahwa tinggi lapisan debu yaitu 13 mm dibagi tinggi setiap lapisan yaitu 58 mm dikali 100% sama dengan 22,4%. Kemudian, untuk mengetahui fraksi persentase lapisan lempung, dapat ditemukan bahwa lapisan lempung setinggi 0 mm, sehingga ditemukan hasil dari fraksi persentase lapisan lempung yaitu 0%. Setelah mengetahui hasil fraksi persentase setiap lapisan, kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam segitiga tekstur tanah, sehingga dapat diketahui bahwa botol 1 memiliki tekstur tanah yaitu pasir berlempung. Sama seperti pada botol yang pertama, untuk menghitung fraksi persentase di botol kedua harus mengetahui tinggi dari lapisan pasir, lapisan debu, dan lapisan lempung terlebih dahulu. Diketahui hasilnya dari botol 2, lapisan pasir setinggi 50 mm, lapisan debu setinggi 18 mm, dan lapisan lempung setinggi 0 mm, sehingga totalnya adalah 68 mm. Kemudian, masukkan tinggi setiap lapisan ke dalam rumus fraksi persentasenya. Dapat diketahui bahwa hasil dari fraksi persentase lapisan pasir yaitu 73,5%, kemudian fraksi persentase lapisan debu sejumlah 26,5%, dan lapisan lempung. Kemudian, untuk fraksi persentase lapisan lempung sejumlah 0%. Setelah mengetahui hasil fraksi persentase setiap lapisan, kemudian hasil tersebut dimasukkan kembali ke segitiga tekstur tanah. Dapat diketahui bahwa tekstur tanah di botol kedua yaitu lempung berpasir. Kemudian untuk botol ketiga memiliki hasil lapisan pasir setinggi 50 mm, lapisan debu setinggi 15 mm,
dan lapisan lempung setinggi 0 mm, sehingga totalnya yaitu 65 mm. Dan hasil dari fraksi persentase lapisan pasir sejumlah 76,9%, fraksi persentase lapisan debu sejumlah 23,1%, dan fraksi persentase lapisan lempung sejumlah 0%. Setelah mengetahui hasil dari setiap fraksi persentase lapisan, dapat dimasukkan hasil dari fraksi persentase tersebut ke dalam segitiga tekstur tanah. Diketahui bahwa botol 3 memiliki tekstur tanah yaitu lempung berpasir. Kemudian dapat diketahui bahwa hasil dari botol keempat memiliki lapisan pasir setinggi 53 mm, lapisan debu setinggi 11 mm, dan lapisan lempung setinggi 0 mm, dengan total 64 mm. Kemudian, hasil dari fraksi persentase lapisan pasir yaitu sejumlah 82,8%, fraksi persentase lapisan debu sejumlah 17,2%, dan fraksi persentase lapisan lempung sejumlah 0%. Setelah mengetahui hasil fraksi persentase dari setiap lapisan, kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam segitiga tekstur tanah. Dapat diketahui bahwa botol keempat memiliki tekstur tanah yaitu pasir berlempung. Menguji porositas tanah. Langkah yang pertama yaitu masukkan tanah yang sudah diayak ke dalam botol. Langkah kedua, tuangkan air secukupnya. Langkah ketiga, amati pergerakan air. Di sini dapat kita lihat air masuk ke ruang pori tanah dengan menyebar ke seluruh permukaan tanah. Berarti pori-pori tanah tersebut mikro atau pori-pori tanah kecil. Menguji tekstur tanah dengan prinsip kualitatif. Langkah yang pertama, tanah yang sudah diayak kemudian dibasahi dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Langkah kedua, setelah itu buatlah campuran tanah dengan air menjadi gumpalan, dipilin, dan dibentuk pita. Di sini dapat kita lihat campuran tanah dan air tidak dapat dibuat menjadi gumpalan, dipilin, dan dibentuk pita. Berarti tekstur tanah pada lokasi lapangan Kampus 7 Poltekkes Semarang yaitu tanah berpasir. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan adalah sampel tanah yang diambil di sekitar lapangan Kampus 7 merupakan tanah yang memiliki tekstur berpasir dan memiliki pori-pori yang besar, sehingga air yang masuk ke dalam tanah berlangsung dengan cepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah!